Perasaan Reka tidak karuan. Jarak yang paling jauh di dunia ini adalah ketika dua orang sudah jelas ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius dan membahas pernikahan, akan tetapi aku malah tidak berani berterus terang padamu tentang identitasku. Dia sudah tidak ragu-ragu lagi, jika dia mengakui identitasnya sebagai Tuan Agung Valkyrie, maka Tokia pasti akan pergi meninggalkannya. Paling tidak hubungan mereka berdua jadi berjarak dan perasaan pun menjadi hambar. Demi mempertahankan hubungan ini, maka Reka mau tidak mau harus berbohong. Ah, ayah, apa yang kamu bicarakan? Kalau aku memang punya hubungan dengan Tuan Agung Valkyrie, maka tidak mungkin aku mengeluarkan uang mahar sebesar 600 juta kan? Tokia merasa sedikit lega, dia menghembuskan napas panjang, dan wajahnya mulai tersenyum. Sudah kubilangkan. Kamu ini jahat dan bedebah pula. Tidak mungkin Tuan Agung Valkyrie punya orang seperti dirimu di sampingnya. Reka hanya terdiam. Keterlaluan, kamu malah mengatakan aku jahat dan bedebah. Bensu masih memendam keraguan di hatinya, kalau kamu memang benar tidak ada hubungan dengan Tuan Agung Valkyrie, lalu kamu belajar teknik jarum eksodia dari mana? Reka, mudah saja. Aku belajar dari buku kitab putih jarum eksodia. Apa-apaan ini? Bensu membelalakkan matanya, apakah yang kamu bilang itu adalah buku kitab putih jarum eksodia terbitan grup hotline farmasi yang bisa dibeli di toko buku manapun? Reka mengangguk, iya, benar. Bensu mengelap keringat dingin di keningnya, dia merasa terkejut. Reka, aku curiga dirimu telah menggunakan seluruh keberuntungan yang ada ke dalam hal ini. Reka merasa bingung, ayah, kenapa kamu berkata seperti itu? Bensu menjawab, siapa yang tahu kalau kitab putih adalah tiruan dari jarum eksodia? Jika kamu menggunakan teknik jarum eksodia yang palsu untuk mengobati penyakit, maka bukan hanya bisa mencelakakan kakekmu tapi kamu juga bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Apakah keberuntungan macam ini masih belum cukup? Reka tidak berdaya, ayah, siapa yang bilang padamu kalau buku kitab putih itu palsu? Bensu berkata, bukankah sudah jelas, jarum eksodia adalah teknik akupuntur tingkat tinggi di hotline. Tuan Agung Valkyrie yang merupakan pendirinya membuat aturan kalau teknik ini hanya boleh diajarkan pada kalangan dalam, tidak untuk kalangan luar, dan juga hanya pria yang boleh mempelajarinya, sedangkan wanita tidak boleh. Di sekeliling Tuan Agung Valkyrie banyak kerabatnya yang ingin belajar akan tetapi dia tidak mau mengajarinya, jadi bagaimana mungkin bisa menyebar di luaran, lebih tidak mungkin lagi dicetak dan dijual bebas di toko buku. Reka menarik napas dalam-dalam. Sial, aku telah memperlakukan kamu dengan baik, tapi upayaku malah tidak dianggap dan dihargai. Sebenarnya buku berkulit putih itu memang Reka sendiri yang memberikan hak ciptanya secara gratis dan menerbitkannya untuk publik, itulah kenyataannya. Hanya saja, bisnis pengobatan tradisional punya aturan tidak tertulis yaitu siapapun yang mengembangkan atau menemukan sesuatu yang bagus maka harus disembunyikan, tidak boleh disebarluaskan. Para pelaku bisnis pengobatan tradisional pasti beranggapan kalau teknik akupuntur yang sangat tinggi ini tidak mungkin disebarluaskan oleh Tuan Agung Valkyrie. Maka dengan cara tertutup seperti ini, sangat aneh kalau pengobatan tradisional menjadi semakin tidak terkenal. Coba jika dibandingkan dengan kedokteran barat, begitu penelitian mereka membuahkan hasil, mereka segera mengumumkannya ke publik. Sebenarnya masuk akal bagi kita untuk belajar dari kelebihan orang lain dan membuat kemajuan, lalu mengumpulkan kekuatan dari ribuan keluarga untuk menghadapi gelombang badai. Reka memutuskan lain kali dia akan pergi mencari kepala Asosiasi Pengobatan Negara Bashin, Psikopaseo untuk mendiskusikan masalah ini. Karena sekarang Tomota Group sangat sibuk maka Bensu membiarkan Reka dan Tokia pergi lebih dulu, lalu dia dan Afril akan mengurus Krusno. Lagi-lagi Bensu mengingatkan Reka sebelum pergi, Reka, beberapa hari ini kamu harus berhati-hati. Aku merasa, Gandhi sengaja mencari masalah dengan RS mata hati kita. Kali ini dia gagal, maka pasti akan ada serangan yang kedua kalinya. Reka menghela napas dalam-dalam, ayah, tujuan dia bukan cuma RS mata hati, tetapi seluruh Tomota Group.
Kalau tidak harusnya dia hanya menutup RS Mata Hati saja, dan tidak perlu mencabut lisensi bisnis farmasi Tomota Group. Bensu berkata dengan takjub, benar juga ya. Kenapa dia harus mencabut lisensi bisnis farmasi Tomota Group? Reka berpikir sejenak lalu menambahkan, tebakanku, dia tidak ingin membiarkan kita merger dengan Lupin Farmasi. Lisensi bisnis farmasi kita telah dicabut, maka secara otomatis kita tidak memenuhi syarat untuk membeli Lupin Farmasi. Ditambah lagi sekarang di bagian internal Lupin ada yang memboikot dan tidak mau bergabung dengan Tomota Group, maka hal ini sudah semakin jelas. Bensu mengangguk, hati-hati. Reka menjawab, tenang saja. Begitu keluar dari kamar rawat, Tokia sudah tidak sabar dan bertanya, Reka, coba katakan kenapa Lupin Farmasi tidak mau bergabung dengan Tomota Group milik kita. Jika mereka bergabung ke dalam Tomota Group, maka mereka juga mendapat keuntungan. Reka tersenyum penuh arti, dilihat dari ekspresi wajahmu, sepertinya kamu sudah tahu jawabannya. Tokia terkejut, benarkah seperti yang aku pikirkan? Katakan dulu padaku, apa yang kamu pikirkan? Jawab Reka. Tokia berkata, dari hasil investigasimu sebelumnya, Astina memberikan metamfetamin yang diproduksi oleh Sheng Sabre dari Lupin Farmasi untuk mencelakakan kita. Mungkinkah Lupin Farmasi tidak hanya memproduksi metamfetamin dalam skala kecil, namun juga memproduksi dalam skala besar sekaligus menjadi mata rantai perdagangannya? Jika memang benar, maka mereka pasti tidak akan membiarkan Tomota Group mengambil alih. Kalau mata rantai produksi dan perdagangan ini ketahuan, mereka pasti akan tamat. Reka menggaruk hidung Tokia dengan lembut, pintar. Jadi, kita harus mendapatkan Lupin Farmasi dan mencabut akar beracun ini. Tokia memegang hidungnya yang sakit hingga matanya berair. Dasar bodoh, bukankah sudah kubilang berkali-kali, pelan-pelan, hidungku sakit tahu. Wajah Reka terlihat menyesal, lain kali tidak lagi, lain kali tidak lagi. Tokia, kalau kamu masih berpikir lain kali, maka aku akan mencekikmu sampai mati. Reka menyeletuk, ini namanya membunuh suami. Di sampingnya, Dino merasa iri melihat pasangan yang sedang bertengkar tersebut. Bos Valkyrie ternyata adalah seorang pria yang sempurna. Ketika masuk dia bisa menahan langit dengan satu tangan dan ketika mundur dia bisa bergandengan dengan istrinya. Bos Valkyrie adalah idolaku, mungkin saja suatu hari aku bisa menjadi seperti dirinya. 1/10 bagian saja sudah cukup. Ketika menyadari ada Dino di sana, Tokia pun merasa malu dan wajahnya memerah, kemudian dia menjauhi Reka. Namun Reka malah menariknya dengan nakal ke dalam pelukan, dan melambaikan tangan pada Dino, Dino, kemarilah. Dino bergegas menghampiri, Tuan Valkyrie, aku sudah menyelidiki semua yang Anda minta. Silakan lihat rekaman video ini. Reka mengambil rekaman video tersebut dan melihatnya, lalu tersenyum dingin, lagi-lagi ini perbuatannya Direktur KRU. Kelihatannya, pukulan waktu itu masih terlalu ringan untuk dirinya. Tuan Valkyrie, bagaimana kalau aku menyebarluaskan video ini sekarang, dan membuat reputasi Direktur KRU hancur? Tanya Dino. Reka menjawab, untuk sementara ini tidak perlu, biarkan rumor itu bertebaran sebentar. Nanti malam kita bicarakan lagi. Tokia melirik Reka, pura-pura terpaksa. Reka, uhuk. Sebenarnya malam belum tiba tapi Reka sudah menerima 4 hingga 5 telepon. Semua telepon tersebut dari para petinggi kota Geffen yang ingin membuktikan kebenaran berita tersebut. Reka tahu kalau waktunya sudah tiba. Lalu dia menelepon Vania, jalankan. Perang opini publik secara resmi telah dimulai. Sekarang di seluruh kota Geffen, bahkan hingga ke provinsi Omada semuanya membahas masalah ini. Seorang anak membunuh ayah kandungnya, cek, kejam sekali. Dengar-dengar pelakunya masih satu keluarga dengan bos sebuah rumah sakit, kalau orang-orang seperti ini menjadi dokter maka ini adalah sebuah hal yang memalukan dalam dunia kedokteran. Iya benar, rumah sakit ini harusnya ditutup dan izinnya dicabut. Bukan hanya ditutup, tapi backingan mereka, Tomota Group juga harus disingkirkan. Kalau aku membeli barang-barang Tomota Group di kemudian hari,
maka aku akan menjadi anjing. Ketika orang-orang sedang sibuk menggunjing tentang RS Mata Hati dan Tomota Group, tiba-tiba ada sebuah agensi hiburan Salt Entertainment memberikan sebuah pernyataan minta maaf. Salt Entertainment menyatakan berita tentang seorang anak membunuh ayah kandung adalah berita yang tidak benar. Situasi yang sebenarnya adalah pelakunya dijebak, sedangkan orang yang menyebarkan berita tersebut adalah pembunuh sebenarnya, jadi dia itu maling, teriak maling. Dengan segenap kerendahan hati, kami Salt Entertainment memohon maaf kepada yang bersangkutan atas reputasi buruk dan kesulitan finansial yang ditimbulkan, dan kami bersedia bertanggung jawab. Untuk pertama kalinya, Salt Entertainment muncul di hadapan publik. Sekarang ketika berita ini sedang hangat-hangatnya dibahas, maka begitu pernyataan minta maaf ini dikeluarkan, sudah pasti akan menggegerkan dunia dan menimbulkan respon yang lebih besar lagi. Aku akan pergi, namun jika pernyataan permintaan maaf ini benar, maka ini menjadi masalah besar. Aku belum pernah mendengar nama Salt Entertainment sebelumnya, entah bisa dipercaya atau tidak. Aku juga baru pertama kali mendengar nama Salt Entertainment. Apakah media pers lainnya juga menyatakan permintaan maaf? Sampai dengan saat ini masih belum ada. Cek-cek, tidak perlu diragukan lagi. Ini sudah pasti perbuatan partner Tomato Group untuk cuci tangan. Situasi sudah seperti ini tapi masih tidak ingin meminta maaf kepada publik, meskipun masih ingin memutarbalikkan fakta, tapi tetap saja membodohi publik dan cuci tangan, keterlaluan. Dengan demikian, pertarungan massa semakin memanas, bahkan kali ini sampai menyeret Salt Entertainment. Bahkan ada banyak netizen yang memberi komentar dan kesimpulan di web resmi, serta melaporkan Tomota Group. Dalam sekejap, website resminya mau tidak mau kalah oleh para keyboard warrior. Di saat opini publik sedang panas-panasnya, tiba-tiba Salt Entertainment merilis sebuah video. Di dalam rekaman video tersebut ada beberapa media massa yang pada awalnya memberitakan kasus tersebut, berkumpul dan mencari Direktur KRU, kemudian meminta sisa pembayaran. Direktur KRU berkata, dia baru akan memberikan sisa pembayarannya apabila mereka tidak akan menarik berita hoaks tersebut, dan tidak akan menyebarkan kebenarannya, serta menjaga keeksklusifan berita ini selama lebih dari 10 hari. Komplotan media pun setuju. Jika pernyataan permintaan maaf itu diibaratkan dengan batu yang dilempar ke air keruh, maka video ini ibarat bom yang dilemparkan dari dalam air keruh itu. Meledak, duar. Dalam sekejap arah opini publik berbalik drastis. Brengsek, kejam sekali. Para komplotan media ini sangat kejam, demi uang mereka bahkan bisa melakukan hal sejahat itu. Sial, pers media seharusnya adil dan memberitakan suara rakyat, tapi ini malah memutarbalikkan fakta dan membuat marah masyarakat, izin persnya harus dicabut. Kalau dibandingkan dengan mereka, maka Salt Entertainment termasuk media pers yang baik. Kalau begitu saya hanya akan menonton berita dari Salt Entertainment saja, yang lain ke pinggir sana. Dan tentu saja kali ini para keyboard warrior juga tidak tinggal diam. Sekali lagi mereka menyerang website resmi komplotan media busuk tersebut dan meninggalkan komentar, serta melaporkannya. Banyak juga orang-orang yang menuliskan permintaan maaf di situasi resmi Tomota Group. Di bawah tekanan bukti-bukti yang sangat kuat, para media busuk itu mau tidak mau mengakui perbuatannya. Ditambah lagi atasan mereka juga dipanggil oleh para petinggi untuk membahas masalah ini, jadi malam itu juga mereka langsung merilis permintaan maaf dan memberitakan kejadian yang sebenarnya. Orang yang diberitakan itu tidak bersalah. Sedangkan si informan itu adalah pelaku sebenarnya, maling, teriak maling. Kalau sisa uang pembayaran raib maka apa mau dikata, akan tetapi kalau nama perusahaan menjadi rusak maka tidak ada jalan lain. Namun, jika sekarang meminta maaf juga sudah terlambat. Karena meminta maaf atas inisiatif sendiri jika dibandingkan dengan terpaksa meminta maaf, maknanya sudah jelas jauh berbeda. Mereka telah meninggalkan kesan buruk pada para fans setia sudah pasti tidak akan memaafkan mereka, dan sudah pasti mereka akan beralih ke Salt Entertainment.
Dalam pertarungan opini publik kali ini yang mendapat manfaat paling besar bukanlah orang tersebut ataupun Tomota Group, melainkan Salt Entertainment. Baik itu dari segi pamor ataupun harga sahamnya langsung meroket. Ini membuat karyawan yang sudah lama bekerja di Salt Entertainment merasa sangat terharu. Beberapa tahun ini mereka bekerja keras membesarkan perusahaan. Tapi bos yang baru menjabat malah mengacak operasional yang ada dan membuat reputasi perusahaan hancur berkeping-keping. Memang, ada sebagian orang yang memang dilahirkan untuk itu. Fania juga merasa sangat lega dan terharu. Kalau saja dia bertemu dengan mereka lebih awal, maka perusahaannya tidak akan jatuh hingga ke titik di mana perusahaannya hampir bangkrut. Kali ini Direktur KRU hanya bisa terpana. Perbuatannya bukan hanya tidak bermoral, bahkan sudah termasuk dalam kategori tindak kriminal. Menyuap dan memutarbalikkan fakta bukanlah perkara kecil. Tentu saja hukum pidana masih belum apa-apa, yang paling dia takutkan adalah mereka membalas dendam secara diam-diam. Apalagi, mereka merupakan backingan kota Geffen di balik layar. Dia sangat ketakutan dan melarikan diri malam itu. Namun sebelum dia bisa melarikan diri dari kota Geffen, dia sudah keburu dihadang oleh beberapa mobil hitam. Dari dalam mobil hitam tersebut turun beberapa orang yang mengenakan jas hitam dan segera menangkapnya. Kami dari kepolisian. Kamu diduga telah membahayakan keamanan negara, silakan ikut dengan kami.